Loh, halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Tentu sehat pasti kan? Kita punya tayangan menarik nih, dan hangat sedang diperbincangkan. Eits, tapi jangan lupa tombol subscribe dulu lah sobat. Tinggal klik doang kok, biar kita next nih, oke? Sistem peringatan dini yang tidak sampai ke masyarakat dan tata ruang pemukiman yang berada di wilayah rawan bencana disebut pakar vulkanologi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya korban jiwa dalam erupsi Gunung Semeru, Sabtu 4 Desember lalu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, per Senin 6 Desember pukul 20.15 WIB, setidaknya 22 orang tewas. Sementara 22 orang dinyatakan hilang, dan 56 lainnya mengalami luka-luka. Erupsi juga berdampak terhadap 5.205 jiwa. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa tak ada peringatan dini. Di lapangan, sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan peringatan dini terkait prediksi munculnya erupsi. Namun, Kepala PMBG menyebut telah memberikan peringatan dini ke pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi awan panas guguran. Indonesia memiliki 127 gunung aktif, terbanyak di dunia, dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa. Siang itu, Sabtu, 6.12 Poni di Tengan beristirahat di rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari luar. Saat melihat keluar rumah, kepulan asap hitam dan pekat menutupi jalan depan rumahnya. Saya lalu ambil barang, pegang istri dan senter keluar rumah, jalan pelan menuju masjid yang lampunya masih menyala. Di sini, orang-orang histeris ada yang berdoa, kata Ponidi menceritakan kepada wartawan Effendi Murdiono yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, di Dusun Kajar Kuning, Lumajang, Senin, 6.12. Ponidi melanjutkan, di saat kondisi sedikit terang, ia dan warga lain memutuskan berjalan pelan hingga akhirnya bertemu dengan mobil evakuasi. Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak mendapatkan informasi peringatan dini terkait dengan potensi munculnya awan panas guguran. Tidak ada pemberitahuan akan seperti ini. Kalau diberitahu sebelumnya, mungkin tidak sampai ada korban meninggal. Kami pasti antisipasi, sudah mengungsi duluan, ujar Ponidi. Ponidi menambahkan, sistem evakuasi jika terjadi bencana juga tidak berfungsi dengan baik. Siang itu, Sabtu, 6.12 Ponidi tengah beristirahat di rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari luar. Saat melihat keluar rumah, kepulan asap hitam dan pekat menutupi jalan depan rumahnya. Saya lalu ambil barang, pegang istri dan senter keluar rumah, jalan pelan menuju masjid yang lampunya masih menyala. Di sini, orang-orang histeris ada yang berdoa, kata Ponidi menceritakan kepada wartawan Effendi Murdiono yang melaporkan, di Dusun Kajar Kuning, Lumajang, Senin, 6.12. Ponidi melanjutkan, di saat kondisi sedikit terang, ia dan warga lain memutuskan berjalan pelan hingga akhirnya bertemu dengan mobil evakuasi. Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak mendapatkan informasi peringatan dini terkait dengan potensi munculnya awan panas guguran. Tidak ada pemberitahuan akan seperti ini. Kalau diberitahu sebelumnya, mungkin tidak sampai ada korban meninggal. Kami pasti antisipasi, sudah mengungsi duluan, ujar Ponidi. Ponidi menambahkan, sistem evakuasi jika terjadi bencana juga tidak berfungsi dengan baik. Vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung ITB, Mirzam Abdurrahman mengatakan terdapat dua jenis sistem peringatan dini, yaitu cara modern melalui instrumen yang dilakukan PVMGB seperti mengamati kegempaan, perubahan temperatur, deformasi, volume gas dan lainnya. Kemudian, cara konvensional dengan merasakan kegempaan, perilaku hewan, mata air kering dan lainnya. Sistem peringatan dini sekarang, meskipun dengan segala kekurangan yang perlu diperbaiki, harus memastikan 3 poin, katanya. Pertama, informasi sampai ke masyarakat Semeru yang tidak semuanya memiliki jaringan internet dalam mendapatkan informasi. Kedua, mengedukasi masyarakat tentang arti peringatan dini dan proses dalam melakukan evakuasi.
Terakhir, berkaca dari letusan Merapi 2010, yaitu merangkul kepala desa atau juru kunci yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi warga untuk mengungsi.